Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terasa malam ini kita sudah masuk malam yang ke-9 dan tadi baru saja kita menyelesaikan puasa yang ke-8. Di antara hal yang harus kita lakukan pada saat ini setelah kita melaksanakan puasa ke-8 adalah kita perlu melakukan evaluasi dari puasa kita selama 8 hari ini. Apakah puasa kita sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat kita? Apakah puasa kita sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Apakah kira-kira dengan puasa kita tersebut kita sudah mendapatkan pahala yang berlimpah, ampunan yang luas, pengangkatan derajat? Atau jangan-jangan kita berpuasa, na'udzubillah, seperti puasa yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Apa itu? Kata Rasulullah, rubban sha'imin. Yang puasa itu alhamdulillah banyak, jumlahnya banyak alhamdulillah. Meskipun yang gak puasa banyak juga. Namun kata Nabi, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Namun sayang, dari sekian banyak orang yang berpuasa, namun yang benar-benar mendapatkan pahala berlimpah, ampunan yang luas, itu bisa dihitung jari. Rata-rata apa? Rata-rata cuma dapat laparnya saja, hausnya saja, lelahnya saja. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, maka kita perlu menjalani petuah yang disampaikan oleh para salafus saleh kita, agar bagaimana puasa kita bisa maksimal, pahalanya bisa optimal. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau pernah berkata bahwa idza sumta, apabila Anda berpuasa, kata beliau, jangan hanya kita puasa minum saja, jangan hanya kita puasa tidak makan saja, tapi kata beliau, wal yasum sam'uka, hendaknya telinga Anda juga puasa. Jadi kalau di luar Ramadan kita suka dengerin musik, nyanyian, maka di Ramadan ini stop dulu. Jangan sampai kita sumpul telinga kita dengan nyanyian-nyanyian. Kenapa? Karena telinga kita harus berpuasa. Kata beliau yang kedua, fa idza sumta falyasum basaruka. Yang kedua, ketika kita berpuasa, buat mata kita ini juga berpuasa. Jadi artinya pada saat kita berpuasa, jangan sampai mata kita jelalatan, melihat sesuatu yang Allah haramkan, atau melihat sesuatu yang bukan hak kita. Atau yang ibu-ibu yang remaji ini melihat film-film Korea misalnya, film India, atau kita laki-laki juga demikian. Buat mata kita agar juga berpuasa. Kemudian kata beliau, fa idza sumta falyasum lisanuka. Ketika kita puasa, buat lisan kita ini juga berpuasa. Tahan, jangan sampai kita ghibah, baik ghibahnya offline dengan sesama kita secara langsung atau online di grup-grup WhatsApp misalnya. Atau jaga lisan kita, jangan sampai kita ghibah, namimah, dusta. Yang mana kalau kita berpuasa maka kita gak minum, namun telinga kita tetap diumbar saja, mata kita tidak dijaga, lisan kita tidak dijaga, maka kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Kita gak dapat apa-apa kecuali apa? Kesia-siaan, lapar saja, haus saja, dan rasa lelahnya saja. Nah, oleh karena itu, agar puasa kita bisa optimal, pahalanya bisa maksimal, kita perlu melakukan beberapa upaya agar kita nanti selesai Ramadan ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan selesai Ramadan ketakwaan kita semakin bertambah,
keimanan kita semakin kuat, dosa kita bersih Allah ampuni, dan mudah-mudahan dengan ini Allah masukkan kita ke surga. Apa itu? Di antara sekian banyaknya amaliyah yang perlu kita jaga, ada satu amaliyah, satu amalan ini yang mesti kita betul-betul jaga selama kita berada di bulan Ramadan. Artinya, pada saat kita puasa jangan sampai kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan amalan ini. Apa itu, Pak? Yang perlu kita jaga ketika kita puasa adalah, perhatikan, kita harus menjaga sholat wajib 5 waktu kita. Jadi saya ulangi lagi, pada saat kita puasa, jaga sholat wajib 5 waktu kita. Jangan sampai kita gak makan, gak minum, kita berpuasa, tapi kita gak sholat. Kata para ulama, ini sebuah kebodohan. Kenapa bodoh? Karena dia mengejar puasa yang notabene rukun Islam ketiga, atau bahkan dalam hadis yang lain rukun Islam yang keempat, namun dia merupakan rukun Islam yang jauh lebih penting, yaitu sholat, yang menduduki rukun Islam yang kedua, rukun Islam secara perbuatan yang paling tinggi setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan sebagian ulama kita yang pendapat yang agak ekstrim mengatakan bahwa orang yang puasa namun dia tidak sholat, maka puasanya itu diragukan keabsahannya. Jadi kalau kita puasa terus kita nggak sholat, maka kata sebagian ulama yang mengatakan demikian, puasanya diragukan keabsahannya. Kenapa kok bisa demikian? Karena kita sebagai muslim ketika beribadah harus terpenuhi 2 syarat agar ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah. Yang pertama kata para ulama harus shawaban ikhlasan. Yang kedua shawaban. Apa itu ikhlasan? Yang pertama adalah ibadah kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Insyaallah kita puasa ikhlas kita semua. Namun yang kedua ini penting. Apa syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah? Yaitu yang kedua adalah ibadah kita harus shawaban, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat bagaimana potret Rasulullah ketika berpuasa. Apakah Nabi ketika berpuasa sholatnya malas-malasan, atau bahkan bolong-bolong, atau justru Nabi ketika berpuasa sholatnya lebih berkualitas? Bisa kita akan dapati setiap hari ketika Nabi masuk Ramadan, justru sholat Nabi semakin baik. Nah, sementara kalau kita puasa, sholatnya berantakan atau bahkan tidak sholat sama sekali, ini berarti kita menyelisihi puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak mencapai syarat yang kedua tadi, itu harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka intinya dari pesan yang singkat ini, mari kita paksa diri kita ketika Ramadan, bukan hanya mulut kita tidak makan tidak minum saja, tapi kita harus menjaga semua indera kita, anggota tubuh kita, mata kita jaga, telinga kita jaga, lisan kita jaga, semua tubuh kita harus jaga. Dan dari sekian banyak yang harus kita jaga adalah perlu kita menjaga sholat wajib 5 waktu. Sampaikan semua kepada anak-anak kita, kerabat kita, saudara kita, bahkan orang tua kita. Jangan sampai kita puasa namun kita tidak melaksanakan sholat. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Pada waktu ini mohon maaf. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.